Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berinfak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kelas 8C ini terlebih dahulu. Ya, Pak Guru lihat ini pada berangkat semua ya, hadir nihil semua. Ya, berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lelah. Kalian jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahnya kalian akan dibayar indah di masa depan nanti. Seperti yang sudah dikutip oleh Imam Syafi'i, jika kalian lelah dalam belajar, maka kalian harus yakin untuk menahan kebodohan di masa depan nanti. Tetap semangat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang indahnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai ke materi kita yang tadi, Pak Guru akan sedikit mengulas materi yang minggu lalu, yaitu tentang hadis menuntut ilmu. Bagaimana, ada yang masih ingat hadisnya berbunyinya bagaimana? Ya, silakan Mas Anas, gimana? Ya, benar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita belajar tentang indahnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalian tahu apa enggak sih infak itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Pak Guru akan menjelaskan ya. Kata infak secara bahasa itu adalah anfaka yunfiku, yang mana mempunyai arti yaitu membelanjakan atau membiayai. Adapun secara istilah, infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bedanya zakat dengan infak itu apa Pak Guru? Tentu beda anak-anak. Bedanya zakat dan infak itu, kalau zakat ada nisabnya, sedangkan infak itu tidak mengenal nisab. Nah, orang yang melakukan infak atau mengeluarkan infak, ada yang sudah tahu dinamakan apa? Ya, benar. Orang yang mengeluarkan infak dinamakan munfik. Munfik itu orang yang mengeluarkan infak. Nah, pada hakikatnya orang yang berinfak itu dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila ada orang yang enggan mengeluarkan infak, maka orang tersebut sebenarnya sedang membuat rugi dirinya sendiri. Oleh karena itu, menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai sini paham? Kalau paham bisa dilanjut ya. Yang kedua yaitu bagaimana cara Allah menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Nah, ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke. Sekarang adapun bagaimana Allah menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Yang pertama, Allah akan memberikan peringatan akan kebinasaan
Nah, di sini Allah akan memberikan peringatan kepada hambanya yang enggan mengeluarkan infak. Salah satunya mungkin dengan diturunkannya bencana, entah itu bencana alam maupun bencana yang lainnya. Nah, yang kedua, tidak akan memperoleh kebaikan. Nah, orang yang enggan melakukan infak, maka orang tersebut tidak akan memperoleh kebaikan, karena orang tersebut dikatakan sebagai orang yang sombong karena tidak mau bersyukur dengan berinfak. Nah, adapun ancaman Allah yang selanjutnya yaitu akan mendapat azab yang pedih. Nah, orang yang kikir atau pelit dalam berinfak, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Nah, adapun keutamaan berinfak yaitu yang pertama, pahalanya akan berlipat ganda. Orang yang berinfak nanti ini akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, orang yang berinfak itu merupakan tanda ketakwaan. Jadi orang yang berinfak, ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk berinfak, maka akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan bagi orang yang berinfak apa Pak Guru? Nah, jaminan bagi orang yang berinfak atau bertakwa adalah kehidupan di surga yang dipenuhi oleh berbagai kenikmatan. Keutamaan selanjutnya yaitu akan terhindar dari siksa neraka. Jika seseorang sering berinfak, maka akan terhindar dari siksa neraka, yang mana neraka itu kan bahan bakarnya dari batu dan manusia. Nah, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cahaya yang terang dan akan menaungi ketika kita di akhirat kelak. Keutamaan selanjutnya yaitu akan mendapat doa dari malaikat. Nah, keutamaan ini bagi orang yang berinfak yaitu nanti akan didoakan oleh malaikat, yang mana malaikat akan selalu mendoakan orang yang berinfak. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, orang yang berinfak ini merupakan salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada hari kiamat matahari didekatkan di atas kepala manusia. Ada yang terendam oleh keringatnya sebatas kaki, lutut, pinggang, bahkan sampai ke mulutnya. Namun bagi orang yang gemar berinfak maka akan selamat. Nah, selanjutnya itu adapun larangan menyebut-nyebut pemberian. Nah, diusahakan ya, kalau kalian sudah melaksanakan infak atau memberi, tidak usah mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya, sehingga nanti tidak menyakiti hati orang yang sudah menerimanya. Ketika kalian berinfak tapi kalian menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya, nanti maka akan pahala mereka akan terhapus. Nah, bentuk berinfak dengan cara seperti yang sudah dicantumkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 64, yang mana dijelaskan dalam ayat tersebut itu perbuatan riya. Nah, riya ini merupakan sikap seseorang yang ingin memperlihatkan amal yang telah dikerjakan karena manusia. Karena riya merupakan salah satu akhlak tercela, hendaklah kalian menjauhinya ya. Ketika seseorang sudah terlanjur berbuat demikian, yaitu menyebut-nyebut pemberiannya,
sebaiknya bersegeralah untuk meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Nah, di sini perlu diketahui anak-anak bahwasanya sebesar apapun amalan yang dilakukan, jika memiliki tujuan untuk menyampaikan kepada orang lain karena riya atau agar mendapat pujian dari manusia, maka amalan tersebut tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, namun malah akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan riyanya. Selanjutnya, bahaya menyebut-nyebut pemberian. Nah, di sini disebutkan diantaranya yaitu yang pertama, terhapusnya pahala yang telah didapat. Nah, ketika seseorang sudah melakukan berinfak namun masih disebut-sebut atau dipamerkan, maka pahala yang didapat akan dihapus. Selanjutnya yaitu bahayanya termasuk akhlak tercela, karena menyebut-nyebut atau memamerkan merupakan salah satu akhlak tercela, yaitu salah satu bisa dinamakan riya. Nah, yang C yaitu terdapat ancaman yang keras terhadap pelakunya. Nanti orang yang suka menyebut-nyebut pemberian maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang D yaitu menyusahkan dan menyakiti orang lain. Nah, dikhawatirkan ketika kalian sudah memberi dan kalian akan menyebut-nyebutkan kepada orang lain, maka dikhawatirkan nanti orang yang kalian beri akan tersakiti hatinya. Yang E yaitu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, Allah ini sangat tidak suka dengan perilaku tersebut, sehingga Allah akan murka terhadap orang yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang F, menyerupai sifat orang-orang munafik. Nah, salah satu sifat orang munafik yaitu suka menyebut-nyebut pemberian terhadap orang lain. Nah, yang G yaitu pelaku terhalang dari kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi pelaku yang suka menyebut-nyebut pemberian terhadap orang lain, maka nanti di akhirat akan terhalang dari kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Bisa dilanjut? Oke, kalau bisa. Sekarang dalil atau ayat Al-Qur'an tentang perintah melaksanakan berinfak. Nah, yang pertama yaitu Quran surat Al-Fajr. Ayatnya ayat 15 sampai ayat 18, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku, aku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengejek memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, di surat tersebut mempunyai kandungan atau isi kandungannya, yaitu yang pertama pada ayat ke-15, manusia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada dirinya. Kemudian disampaikannya bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Pada ayat ke-16, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kesenangan atau kenikmatan yang ada pada dirinya, kemudian disampaikannya bahwa Tuhanku telah menghinakanku. Pada ayat
ke-17 dan 18 menegaskan bahwa seluruh kenikmatan dan kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri seseorang merupakan bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenikmatan yang dimiliki serta kesenangan yang ada dalam dirinya tidak untuk memuliakan anak yatim serta tidak memberikan hak-hak kepada orang miskin. Dan hendaklah setiap manusia memuliakan anak yatim dan memberikan hak-hak orang miskin dari harta dan kesenangan yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu terdapat di Quran surat Al-Baqarah yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, adapun di surat Al-Baqarah ayat 261 anak-anak, yang mana berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, di kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 yaitu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menafkahkan sebagian dari harta benda yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk kepentingan diri dan keluarga ataupun kepentingan masyarakat umum. Nah, di sini ketika orang yang tidak mau membelanjakan harta bendanya di dunia untuk kepentingan umum atau fisabilillah adalah orang yang mengingkari nikmat Allah. Dengan demikian mereka akan menjadi orang yang dolim terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Nah, kandungan di ayat ke-261 yaitu menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridhoannya. Nah, amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Ya. Sampai sini paham ya? Ya, setelah Pak Guru menjelaskan materi tadi, mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, bisa dipertanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Pak Guru akan mengasih kalian tugas. Tugasnya yaitu, ini tidak ada yang bertanya ya? Oke, jadi kalian mengerjakan tugasnya yaitu kerjakan LKS halaman 60, kerjakan yang A dan B yaitu pilihan ganda dan urean. Kalian mengerjakan di buku tugas, nanti difoto, dikirimkan ke Google Formulir atau Google Classroom maaf ya. Berhubung waktu sudah hampir habis, sekarang mungkin ada yang bisa menyimpulkan anak-anak tadi mengenai materi yang sudah dibahas bersama. Tidak ada yang bisa menyimpulkan? Ya
Sudah kita simpulkan bersama ya. Tadi kita belajar tentang infak. Infak secara bahasa tadi artinya apa? Mengeluarkan atau memberi. Nah, adapun secara istilah itu mengeluarkan sebagian harta untuk disumbangkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tadi ada juga dalil tentang perintah untuk berinfak, yaitu di Quran surat apa? Yang tahu? Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, di situ kalian bisa melihat sendiri bagaimana bunyi ayatnya dan artinya. Nah, tadi ada juga tentang ancaman bagi orang yang enggan melaksanakan berinfak, yaitu salah satunya akan dihukum atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sebagian harta orang yang enggan melaksanakan infak ada hak orang lain. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan kalian untuk menyimpulkan. Pak Guru hanya memancing kalian untuk sedikit menyimpulkan, nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Ya, nanti tugasnya jangan lupa ya, karena ini waktu sudah hampir habis. Dari Pak Guru cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.